Ya, pemirsa masih bersama kami di ISUD pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka langsung pembukaan KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC. Dan dalam momen tersebut Trump secara khusus memuji kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan menyebut tak berani melawannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri rapat perdana Board of Peace penanganan Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington DC, Amerika Serikat. Kehadiran Indonesia menegaskan peran aktif dalam upaya gencatan senjata, stabilisasi keamanan, dan rekonstruksi di jalur Gaza. Rapat perdana Board of Peace atau BOP merupakan implementasi awal dari Piagam Dewan Perdamaian yang diluncurkan untuk menangani secara khusus krisis Gaza melalui kerjasama negara-negara anggota. Forum ini dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai ketua dan melibatkan negara anggota serta observer. Dalam sambutannya, Trump menyempatkan diri memperkenalkan satu persatu anggota BOP dengan menyebutkan nama-nama kepala negara. Di momen ini pun ia menyapa Presiden Prabowo Subianto yang ia sebut sebagai sosok gigih hingga Trump mengaku enggan melawannya. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia, thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace juga dimaksudkan untuk memastikan proses rekonstruksi dan stabilisasi keamanan berjalan inklusif, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum internasional serta aspirasi rakyat Palestina. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aya Nufus, iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo juga menegaskan peran sentral Indonesia dalam upaya mewujudkan perdamaian di Gaza, Palestina. Ya, Prabowo menyampaikan sejumlah poin dalam pidatonya di KTT Dewan Perdamaian di Washington DC, Amerika Serikat. President Trump, distinguished delegates, Indonesia from the first day that we studied President Trump's 20-point plan, we completely agree and we are fully committed to this plan, and that is why we joined the Board of Peace. We are committed to its success. We know there will be a lot of obstacles, there will be a lot of difficulties, but we are very optimistic with the leadership of President Trump. This vision of real peace will be achieved. There will be problems, but we will prevail. We will achieve our dream of peace in Palestine, peace, a lasting and peaceful solution for the Palestinian problem and in Gaza. The achievements of the ceasefire is real. We commend this, and therefore we reaffirm our commitment to contribute significant number of troops, up to 8,000 or more if necessary. We are prepared to contribute the troops to take part actively in the international stabilization force to make this peace work. Thank you very much. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita langsung saja bergabung dengan rekan kami Aya Nufus langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Iya, selamat pagi waktu Jakarta. Aya, apa saja yang dibahas dalam KTT Dewan Perdamaian yang dihadiri oleh Presiden Prabowo dan apa komitmen Indonesia? Ya, selamat malam waktu Washington DC, Villa dan juga Pram. Agenda Presiden Prabowo Subianto di Washington DC, Amerika Serikat ini ditutup dengan agenda penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade atau penandatanganan tarif, di mana Indonesia berhasil menurunkan tarif ekspor ke Amerika Serikat menjadi 19% di sejumlah komoditas. Sementara itu juga dari hasil agenda pertemuan Presiden Prabowo
Subianto dengan sejumlah pengusaha Amerika Serikat juga menghasilkan kurang lebih 10 atau 11 MOU begitu ya, yang mana berdasarkan informasi yang dirilis atau didapatkan ada senilai 38,4 miliar US dollar antara perusahaan Republik Indonesia dengan Amerika Serikat di sejumlah sektor, yaitu termasuk pertambangan, kemudian juga energi, agribisnis, tekstil, dan juga sejumlah sektor lainnya. Dan ini juga menjadi sebuah kesepakatan besar di mana Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa akan ada kepastian yang lebih besar bagi investor dan menjadi tonggak baru untuk kemitraan strategis Indonesia dan juga Amerika Serikat. Dan memang salah satu agenda besar Presiden Prabowo Subianto di Washington DC adalah menghadiri rapat perdana di Trump's Initiative Board of Peace begitu ya, terkait dengan perdamaian di Gaza Palestina. Dan ini juga menjadi perhatian yang cukup besar begitu ya bagi masyarakat Indonesia secara khusus, karena memang disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan lagi-lagi penegasan komitmen dari Indonesia untuk memperjuangkan perdamaian sekaligus rekonstruksi di Gaza melalui Board of Peace ini sendiri. Dan sepertinya respon dari Presiden Donald Trump ketika menghadiri Board of Peace ini terhadap Presiden Prabowo Subianto sangat hangat begitu ya, Zila dan juga Pram. Kita tahu bahwa Indonesia menjadi salah satu negara dari negara-negara Islam yang mengirimkan pasukan dan menjadi negara pengirim pasukan atau troops terbesar begitu ya, yakni sekitar 8.000, bahkan rencananya Presiden Prabowo Subianto ini akan mengirimkan lebih banyak dari itu. Dan yang harus dijadikan catatan adalah troops atau pasukan yang nantinya akan dikirim ini bukan merupakan pasukan bersenjata, melainkan akan berada di sana untuk melakukan beberapa poin lainnya, termasuk penjagaan wilayah-wilayah prioritas seperti di Rafah dan juga wilayah prioritas lainnya. Dan ini tugasnya kalau bisa disampaikan secara simpel adalah misalnya membantu terkait dengan rekonstruksi di Gaza, kemudian juga kesehatan, setelah itu juga menjadi observan begitu ya di Gaza Palestina. Dan ini juga menjadi menarik karena memang kunjungan ini menghasilkan kemajuan konkret di bidang ekonomi bilateral dan juga diplomasi, Zila dan juga Pram, khususnya diplomasi perdamaian begitu ya. Dan ini juga align dengan sifat diplomasi dari Indonesia yang bebas aktif, sehingga diharapkan dengan beradanya Indonesia di Board of Peace ini akan menjadi langkah baru begitu ya menuju perdamaian di Gaza Palestina. Selain itu juga terkait dengan Menteri Luar Negeri Sugiono ini ya secara bersamaan juga melakukan agenda yang cukup padat begitu ya, khususnya pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan mulai dari New York City, Amerika Serikat, kemudian bertolak ke Washington DC untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pertemuan bilateral. Terakhir, Menlu Sugiono ini bertemu dengan Menlu Amerika Serikat yakni Marco Rubio di Department State of America. Dan dari yang kami lihat begitu ya, memang pertemuan ini berlangsung hangat. Namun apa hal yang dibahas dalam pertemuan ini belum dapat disampaikan oleh Menlu Sugiono dan baru akan disampaikan esok pagi begitu ya, karena memang Menlu Sugiono ini harus terlebih dahulu mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada malam hari ini untuk melangsungkan agenda private atau agenda tersendiri begitu ya, mungkin pembahasan. Dan kita akan terus update Pram dan juga Zila apa sih hasil dari pertemuan dengan Menlu Amerika Serikat ini. Sementara demikian. iNFUS melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo juga menyampaikan optimisme terhadap hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat hadir di Gala Iftar Dinner Business Summit di Washington DC. Ya, Prabowo klaim kunjungannya ke Amerika Serikat bawa sejumlah agenda strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan keyakinannya bahwa kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin kuat. Hal itu disampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri Gala Iftar Dinner Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Rabu malam waktu setempat.
Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan ia datang ke Washington DC untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan perdana Board of Peace. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat bertujuan untuk menuntaskan perjanjian perdagangan besar yang telah dinegosiasikan intens selama beberapa bulan terakhir. I'm pleased to be here in Washington, D.C. I've been invited by the President of the United States to be in the first, I think, official meeting of the Board of Peace, which was established to try to follow through on the ceasefire agreements in Gaza and to work towards a pathway in which we can find a lasting solution to the problems, the conflict in Gaza and in the Palestine. Meeting that I attend, and also I'm here also to conclude a major trade agreement between our two countries. Presiden Prabowo pun menutup sambutan dengan menegaskan komitmen Indonesia membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat dari segi politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan hingga perlindungan lingkungan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, belum 6 bulan jalani sanksi, Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Sahroni menggantikan Rudy Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Sahroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Sahroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang Hukum, HAM, dan Keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya, dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Sahroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan informasi lainnya pemirsa, ex-tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khozinuddin ke Polda Metro Jaya. Ya, Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya, Egy dan Damai Lubis melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Tadi itu mah benar jidatnya aja, sok-sok jago, sok-sok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah. Sementara itu pemirsa, Dr. Richard Lee menyelesaikan pemeriksaannya di Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Proses pemeriksaan Richard Lee menghabiskan waktu hingga 12 jam. Dr. Richard Lee telah selesai diperiksa sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Diperiksa sejak pukul 11 hingga pukul 23, Richard Lee mengaku memberikan penjelasan sejujurnya ke polisi. Ditanya seputar produknya, Richard Lee mengaku telah menegaskan bahwa produknya dijual secara legal dan sesuai petunjuk BPOM. Sebelumnya, influencer yang sekaligus pengusaha ini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Datang bersama kuasa hukumnya, Richard diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Saya menghargai hasil dari pra-peradilan, dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang sering lapor dan sama-sama menjadi tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebelumnya, hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibatnya Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Biaya para negara yang misalnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan.